Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Blessing Muslim yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk pada ilmuwan Muslim ketiga, yaitu Ibnu Al-Nafis. Setelah yang pertama Ibnu Sina, sudah kita bahas. Yang kedua Al-Khwarizmi, juga sudah kita bahas di video sebelum-sebelumnya yang lain. Apabila sobat ada yang belum nonton, linknya ada pada deskripsi video ini. Seperti apa kemasyhuran dan karya-karyanya? Langsung saja kita simak. Yang ketiga, Ibnu Al-Nafis merupakan seorang ilmuwan Islam di bidang kedokteran yang terkenal di dunia. Pada abad ke-13 Masehi, beliau telah mampu merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan sirkulasi paru-paru. Ibnu Al-Nafis memiliki nama lengkapnya Ala-ad-Din Abu Al-Hasan Ali Ibnu Abi Al-Hazim Al-Karsi Al-Dimaski. Ibnu Al-Nafis lahir pada tahun 1213 Masehi di Damaskus. Dia mengenyam pendidikan di perguruan tinggi kedokteran di Maristan An-Nuri yang didirikan oleh Nur ad-Din Al-Zanki. Selain itu, Ibnu Nafis juga mempelajari jurisprudensi, sastra, dan teologi. Ia juga menjadi ahli terkenal di Shafi'i School of Jurisprudence serta seorang dokter terkenal. Pada 1236, Ibnu Nafis pindah ke Mesir dan bekerja di Rumah Sakit An-Nasri, kemudian di Rumah Sakit Al-Mansuri, di mana ia menjadi kepala dokter dan dokter pribadi Sultan. Ketika dia meninggal pada tahun 1288 Masehi, dia menyumbangkan rumah, perpustakaan, dan kliniknya ke Rumah Sakit Mansuriyah. Yang paling banyak dari buku-bukunya adalah As-Samil fi Atib, yang dirancang untuk menjadi ensiklopedia yang terdiri dari 300 volume, tetapi tidak selesai karena kematiannya. Naskah ini tersedia di Damaskus. Bukunya tentang oftalmologi sebagian besar merupakan kontribusi asli dan juga masih terjaga. Bukunya yang paling terkenal adalah Mujaz Al-Qanun atau ringkasan hukum, dan sejumlah komentar yang ditulis pada topik yang sama. Komentarnya termasuk salah satu di buku Hippocrates dan beberapa volume pada Kanun Ibnu Sina. Demikian juga, ia menulis komentar tentang buku Hunain Ibnu Ishaq. Buku terkenal lainnya yang mewujudkan kontribusi aslinya adalah pada efek diet pada kesehatan, berjudul kitab Al-Mukhtar fi Al-Aqdiyah. Kontribusi asli utamanya yang sangat penting adalah penemuan sirkulasi paru-paru yang ditemukan kembali oleh ilmu pengetahuan modern. Setelah lebih dari 3 abad, dia adalah orang pertama yang benar menggambarkan paru-paru dan memberikan deskripsi bronkus dan interaksi antara pembuluh tubuh manusia untuk udara dan darah. Dia juga menguraikan fungsi arteri koroner sebagai pemasok darah ke otot jantung. Pada 1924, seorang dokter Mesir, Muhyiddin ad-Din Atawi, menemukan sebuah naskah berjudul Commentary on the Anatomy of Canon of Avicenna di Perpustakaan Negara Prusia di Berlin saat mempelajari sejarah kedokteran Islam di Fakultas Kedokteran Universitas Albert Ludwig di Jerman. Naskah ini dianggap sebagai salah satu buku ilmiah terbaik di mana Ibnu Al-Nafis menulis secara rinci topik anatomi, patologi, dan fisiologi. Penemuan ini mengungkapkan fakta ilmiah penting yang sampai saat itu telah diabaikan. Deskripsi pertama dari sirkulasi paru-paru. Teorinya ini membantah ahli kedokteran Yunani kuno abad kedua, Galen, yang menyebutkan darah yang mencapai sisi kanan jantung mengalami pori-pori tak terlihat di septum jantung ke sisi kiri jantung, di mana ia bercampur dengan udara untuk menciptakan roh dan kemudian didistribusikan ke tubuh. Menurut pemikiran Galen, sistem pembuluh vena terpisah dari pembuluh arteri, kecuali ketika keduanya bersentuhan melalui pori-pori yang tak terlihat. Sedangkan, menurut Ibnu An-Nafis, darah dari ruang kanan jantung harus tiba di ruang kiri, tetapi tidak ada jalur langsung di antara keduanya.
darah dari ruang kanan harus mengalir melalui vena arteriosa atau arteri pulmonalis ke paru-paru, menyebar melalui zat-zatnya, berbaur di sana dengan udara, melewati arteria venosa atau vena paru untuk mencapai ruang kiri jantung, dan di sana membentuk semangat vital. Dalam menggambarkan anatomi paru-paru, Ibnu Nafis menyatakan, paru-paru terdiri dari bagian-bagian, salah satunya adalah bronkus, yang kedua, cabang arteria venosa, dan yang ketiga, cabang vena arteriosa. Semuanya dihubungkan oleh daging berpori longgar. Kemudian dia menjelaskan, peran vena arteriosa adalah untuk mengangkut darah yang telah menipis dan dihangatkan di jantung, sehingga apa yang merembes melalui pori-pori cabang pembuluh ini ke dalam alveoli paru-paru dapat bercampur dengan apa yang ada udara di dalamnya dan bergabung dengannya. Komposit yang dihasilkan menjadi cocok untuk menjadi roh ketika pencampuran ini terjadi di rongga kiri jantung. Campuran dibawa ke rongga kiri oleh arteria venosa. Kontribusi penting lain dari Ibnu Nafis yang jarang disebutkan adalah postulasi bahwa nutrisi jantung diekstraksi dari pembuluh kecil yang melewati dindingnya. Sekali lagi saya katakan, ini adalah penemuan Avicenna atau Ibnu Sina, bahwa darah yang ada di sisi kanan adalah untuk menyehatkan jantung. Tidak benar sama sekali, karena makanan ke jantung adalah dari darah yang menembus pembuluh, yang menembus tubuh jantung. Ibnu al-Nafis adalah orang pertama yang mengedepankan konsep sirkulasi koroner. Pengamatan penting ini tidak diketahui di Eropa sampai 300 tahun kemudian, ketika Andrea Alpago dari Belluno menerjemahkan beberapa tulisan Ibnu Nafis ke dalam bahasa Latin pada tahun 1547. Kemudian, Michael Servetus menggambarkan sirkulasi paru-paru dalam buku teologisnya Christianisme Restitutio pada 1553 dan menulis, udara yang bercampur dengan darah dikirim dari paru-paru ke jantung melalui vena arteri. Oleh karena itu, campuran dibuat di paru-paru, warna cerah, diberikan kepada ros sanguin oleh paru-paru, bukan oleh jantung. Saat itu, Servetus Bidai dianggap telah menentang ajaran Galen. Akibatnya, bukunya kemudian dibakar di tiang panjang. Andreas Vesalius menggambarkan sirkulasi paru-paru dalam bukunya yang berjudul De Fabrica dengan cara yang mirip dengan deskripsi Ibnu Nafis. Deskripsi serupa lainnya diberikan oleh Aldus Colombo pada tahun 1559 dalam bukunya Dera Anatomica. Kemudian, William Harvey pada tahun 1628 melakukannya dengan melalui pengamatan anatomi langsung pada hewan terkait sirkulasi darah kapiler pertama kali di dunia. Berkat jasanya yang sangat luar biasa tersebut, Ibnu al-Nafis dianugerahi gelar Bapak Fisiologi Sirkulasi. Selain memberikan kontribusi di bidang kedokteran, Ibnu al-Nafis juga dikenal sebagai ilmuwan muslim yang serba bisa. Beliau berhasil memperkenalkan sebuah klasifikasi ilmu hadits yang lebih logis. Sobat Blessing Muslim yang berbahagia, itulah tadi ilmuwan muslim yang ketiga, Ibnu al-Nafis, yang berkontribusi pada dunia kedokteran bagi umat manusia di planet bumi kita tercinta ini. Kita simak video yang keempat, yaitu Jabir Ibnu Hayyan, yang link videonya sudah ada pada deskripsi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.